الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته النبي والصديقين والشهداء الصالحين وجميع أولياء الله ووالدين الله وشيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالديكم وآله الحاضرين خاصة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن أمر هذا المسجد صلى الله عليه وسلم فتصدق على هذا المسجد سابقا ولاحقا جميع المسلمين والمسلمات نتواشاهم برحمة المغفرة على هذه يوم صالح جامع شأنه بخيرات الدنيا والآخرة في كل شيء وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, terhormat pengurus BKM, kawan-kawan, sahabat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Alhamdulillah semuanya berada nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya dan kepada semua alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya, menikmati nikmat tersebut di dalam ridhonya, dan insyaallah mengantarkan kepada nikmat yang lebih besar karena telah kita syukuri. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada keberuntungan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung yang mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutkan majelis kita yang setiap hari Jumat malam Sabtu kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, di antara salah satu ilmu untuk mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pikiran kita mengenal Nabi, hati kita mengenal Nabi, insya Allah menjadikan lebih mulianya akal dan hati tersebut, sehingga lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana semua yang berhubungan dengan Nabi menjadi lebih mulia. Waktu yang berhubungan dengan masanya Nabi menjadi waktu yang lebih mulia. Bahkan kadar kedekatan dengan masa Nabi menjadi lebih mulia dibanding dengan yang lain. Tidak memandang syukur, tidak memandang kepada apapun kecuali masanya Nabi. Sebagai khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ya, karena faktor kedekatan masa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat juga demikian. Mekah menjadi lebih mulia. Meskipun sebelum ada Nabi, Mekah sudah mulia, tapi kemuliaan tersebut karena faktor ada Nabi menjadi lebih mulia. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Aku buat sumpah kota ini karena engkau tinggal di situ. Maka dijadikan kota Mekah sumpah bagi Allah Subhanahu wa taala karena wa anta hillu bihadzal balad, karena engkau tinggal di kota ini. Medina juga demikian, awalnya Yathrib menjadi Medina karena Rasulullah tinggal di situ, ya. Maka sama juga demikian, kalau akal kita, pikiran kita, hati kita
ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan lebih mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka hari Jumat malam Sabtu kita mengkhususkan untuk membahas akan hal-hal berupa kita lebih mengenal akan pribadi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk akhlak atau fisik atau hal yang berhubungan dengan beliau. Akhir dari pembahasan kita waktu lalu adalah tentang pedang-pedang Rasulullah. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah memiliki 9 pedang, ada yang mengatakan 11 pedang, ya. Dan Nabi memberikan nama-nama. Sudah kita jelaskan di antara pedang-pedang yang masyhur yang dimiliki Nabi, di antaranya pedang Al-Manthur. Ya, sudah kita sampaikan Nabi, kebiasaan Nabi memberikan nama-nama benda beliau. Kontanya dikasih nama, kudanya dikasih nama, termasuk pedang. Pedang dikasih nama. Al-Manthur adalah pedang yang beliau waris dari ayahnya. Sehingga ketika beliau ke kota Madinah, beliau membawa pedang Al-Manthur. Ada juga pedang namanya Al-Ghatib, ada pedang namanya Al-Battar, ada pedang namanya Al-Mathaf, Mithaf, ada pedang dan macam-macam, berbagai macam nama pedang. Dan yang terkenal di antara pedang yang sering dipakai Rasulullah adalah Dzulfiqar. Pedang ini kemudian dikasihkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pedang Dzulfiqar ini beliau dapat di perang Badar. Jadi termasuk bagian dari ghanimah, rampasan perang ketika perang Badar. Ya. Setelah perang Badar, Nabi sering pakai pedang Dzulfiqar itu. Dan juga ada beberapa pedang-pedang yang menjadi mukjizatnya Nabi, sudah kita jelaskan. Semisal kayu yang menjadi pedang, ya, diberikan kepada Sayyidina Uqashah bin Muhsan, ya. Kemudian juga diberikan kepada Sayyidina Abdullah bin Jahash, iparnya Nabi, dalam perang Uhud, ya. Pedangnya patah, kemudian Nabi ngasih pelepah kurma, langsung menjadi pedang. Dan beberapa pedang tersebut tetap ada sampai mereka wafat. Bukan kok kemudian saat perang saja. Di sini menunjukkan bahwa beda antara mukjizat sama sihir. Kalau sihir kan bisa selama itu, ya waktu itu saja. Waktu itu saja. Ya. Sihir itu adalah mengelabui pandangan mata sesaat. Ya, mengelabui pandangan mata. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tukang sihir Fir'aun, Allah nyatakan saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Saharu a'yunan nas, mereka mensihir pandangan orang. Karena sihir itu adalah mempengaruhi pandangan orang, tidak berubah dengan hakikatnya. Berbeda dengan mukjizat. Berbeda dengan mukjizat. Oleh sebab itu, tukang sihir Fir'aun ketika melihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular dan matokin dan makan ular-ular yang lainnya, ya, kemudian diambil lagi oleh Nabi Musa. Tukang sihir itu ngerti semuanya. Ini sudah melampaui batas sihir ini. Ini sudah melampaui batas sihir. Ini mukjizat, bukan sihir lagi. Sehingga tukang sihir ngerti ini dari Tuhan, ini dari Allah. Berimanlah mereka. Beriman. Dan imannya tukang sihir Fir'aun itu menggembirakan Nabi Musa luar biasa pada saat itu. Karena itu sebagai akbar hujjah, sebagai bukti yang paling besar untuk penduduk Mesir pada saat itu. Ya, kalau disebutkan karena Nabi Musa mukjizatnya mirip sama sihir, awalnya Nabi Musa itu takut Fir'aun dan kaumnya nolak. Ya, disebutkan dalam Al-Quran kan, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
Musa awalnya takut ketika nampak tongkat dan tali-tali dari ular. Nabi Musa takut awal. Para ulama membahas, kalau kita orang awam awalnya kita menerima Nabi Musa takut karena ular banyak, apa bisa menang? Padahal bagi para ulama mengatakan takutnya Nabi Musa bukan karena faktor menang kalah. Gak mungkin Nabi Musa punya perasaan mukjizat kalah sama sihir, gak mungkin. Tapi Nabi Musa takut mukjizatnya Nabi Musa ini bentuknya mirip sama sihirnya tukang sihir. Berarti dianggapnya Nabi takut sama-sama sihirnya gitu. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dalam Al-Quran, maka terbersit dalam hatinya Nabi Musa perasaan takut. Orang awam banyak memandang takutnya Nabi Musa takut kalah. Salah apa? Tak mungkin Nabi Musa kepikiran kalah, itu tak mungkin. Nabi Musa mukjizat kok, masa kalah sama sihir? Tapi takutnya hati Nabi Musa karena bentuk mukjizat Nabi Musa mirip dengan sihirnya tukang sihir. Tapi tetap Allah bilang, Allah berfirman, lempar saja wahai Musa, gitu, lempar saja. Dilempar, akhirnya dimakan semuanya, dan dengan mengetahui hal tersebut, tukang sihir paham ini sudah di luar batas sihir, ini mukjizat. Berimanlah semua, ya, tukang sihir tersebut. Nah, beriman kepada Nabi, kepada Allah dengan Nabi Musa. Ya. Ini tadi kita sampaikan tentang apa tadi? Pedang-pedangnya Nabi, ya, termasuk Dzulfiqar yang diwariskan kepada atau diberikan kepada Nabi, diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Asal muasal pedang Dzulfiqar itu dari perang Badar. Perang Badar. Kemudian sering dipakai oleh Nabi. Hadis yang ke-103. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sadran Al-Basri. Qala hadatsana Talib bin Hujair an Hud wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'id an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dahabun wa fiddah. Qala Talib fasa'altu al-fiddah faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Disebutkan di sini bahwa Nabi Rasulullah SAW masuk kota Mekah di hari penaklukan kota Mekah. Di hari penaklukan kota Mekah, yaitu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, penaklukan kota Mekah. Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah itu bulan Ramadan tahun ke-8. Jadi setelah 8 tahun hijrah. Penaklukan kota Mekah. Setelah perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi bulan Rajab. Setelah perang Mu'tah, kemudian Syaban, Ramadan terjadi penaklukan kota Mekah. Wa yaumal fathi, di penaklukan kota Mekah. Wa ala sayfihi dahabun wa fiddah, dan di pedangnya ada emas dan perak. Di sini ada muskil kata dahab, emas gitu. Sebagian riwayat menolak, sebagian ulama menolak adanya emas karena jumhur ulama mengatakan menghias alat-alat perang dengan emas tetap haram bagi laki-laki. Tetap haram. Beda kalau menghiasnya dengan perak. Qala qalibun. Meskipun ada sih pendapat yang mengatakan nggak apa-apa. Selama sedikit perak emasnya. Karena istilahnya di dalam perang itu ada beberapa keharaman-keharaman yang bisa berubah hukum menjadi halal karena faktor darurat perang. Misal memakai baju
sutra. Kalau laki-laki kan nggak boleh baju sutra, nggak boleh. Tapi ketika dalam perang diperbolehkan, karena sutra yang asli itu nggak bisa tembus pedang, nggak bisa tembus pedang yang asli ya, nggak bisa tembus pedang, nggak bisa tembus tombak, karena halusnya. Dan itu istilahnya lebih simpel dibanding memakai baju besi. Kalau baju besi berat, tapi kalau baju yang asli dari sutra, asli dari kalau saya itu baju dari sutra nggak bisa dikoyak dengan pedang. Ya. Kalau dalam peperangan boleh. Kalau di luar peperangan haram memakai sutra. Sama juga demikian, berjalan dengan sombong haram. Tapi ada satu orang sahabat ketika perang Badar dia berjalan dengan congkaknya, dengan congkak gagah. Nabi bersabda, "Inna hadhihi lawishyah yuridullah illa fi mithli hadzal mawdi." Ini jalan yang dibenci sama Allah kecuali di perang. Kalau di perang tak apa-apa. Menunjukkan maksudnya apa? Gagah di depan orang kafir, di depan orang kafir, nyombongkan di depan orang kafir. Ya. Pernah kita bahas juga tentang nyemir rambut. Nyemir rambut. Ya. Kalau hitam, ikhtilafal ulama, beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nyemir rambut hitam, ya kan? Kecuali dalam peperangan. Kalau peperangan mutlak halal, boleh. Supaya apa? Supaya orang kafir melihat, masih muda-muda ini orang Islam. Ya sih. Walhasil banyak sih hukum-hukum yang menjadi berubah ketika dalam hukum perang. Karena hukum darurat perang. Lalu kemudian Thalib ini berkata, aku bertanya tentang perak. Faqala, maka berkata, kanat qabi'atus sayfi fiddatan. Ada gagang pedang tersebut dari perak. Ini sudah pernah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya. Hadis yang 104. Qala haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi. Qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'ad an Ibnu Sirin. Ibnu Sirin seorang tabi'in yang ma'ruf. Beliau lebih terkenal dengan ahli takwil mimpi. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Ya. Sirin. Beliau lahir di akhir masa kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab. Qil, ada yang mengatakan lahir di awal kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, beda pendapat saat lahirnya bin Sirin. Ada yang mengatakan awal pemerintahan Sayyidina Utsman, ada yang mengatakan juga akhir beberapa hari sebelum wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umurnya panjang sampai 77 tahun. Ya, Ibn Sirin di antara ulama tabi'in, Qala, berkata Ibn Sirin, sonatu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Aku membuat pedangku kumiripkan dengan pedangnya Samurah bin Jundub, seorang sahabat. Dan Samurah bin Jundub berkata bahwa pedangnya mirip dengan pedangnya Nabi. Waza'ama Samurah punya prasangka kuat annahu sana'a sayfahu, dia membuat pedangnya ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, persis dengan pedangnya Rasulullah. Jadi pedangnya dimiripkan dengan pedang Rasulullah. Di sini ada orang cinta ya, sampai benda-bendanya dimirip-miripkan. Namanya orang cinta. Ya. Dan kecintaan sahabat kepada Rasulullah melebihi dari kadar semua yang ngerti akan cinta. Ya, pernah kita sampaikan di antaranya, ya, sampai kepada batasan kecintaan kepada makanan. Kecintaan sama makanan. Ya, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari
orang yang rumahnya disinggahin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tinggal Rasulullah di awal hijrah, selalu memberi makan sama Rasulullah. Suatu saat makanan tidak dimakan Rasulullah. Ketakutan Abu Ayyub, kenapa ya Rasulullah? Kalian makanlah, tapi itu makanan ada bawang merah mentah. Bawang merah, fa inni umrun aja. Aku seseorang yang selalu didatengin malaikat. Malaikat datang tiba-tiba sama aku, gitu loh ya. Gak ada malaikat kemudian WA dulu janjian, ya gak ada ya. Tiba-tiba datang gitu aja. Wa innal malaika la ta'adzab bima ta'adzab bi banu Adam. Malaikat itu merasa risih dengan risihnya manusia. Gitu. Jadi Nabi nggak mau makan. Kalian makan. Katanya Abu Ayyub sejak saat itu bawang merah tak masuk rumah kami. Jadi ya cinta sampai berubah dalam urusan makanan. Dalam urusan makanan. Bukan kok diharapkan ya, tapi kepingin niru Nabi. Kalau disebutkan dalam riwayat Nabi suka, Sayyidina Anas mengatakan, ya Nabi suka duba. Duba itu apa ya? Bubur dari labu. Dari labu. Maka ketika ada bubur dari labu kami rebutan ya, karena kepingin niru dengan sukanya Nabi. Sukanya kan? Kayak gitu sahabat. Termasuk ini juga Jundub bin Samurah bin Jundub buat pedang mirip dengan pedangnya mirip dengan pedangnya. Wakana, dan ada pedangnya Nabi Hanifiyan, itu pedang Hanifi. Pedang Hanifi itu pedang yang dibuat Banu Hanifah. Banu Hanifah ini orang mana? Banu Hanifah ini orang Arab yang terkenal pada zaman dulu dalam pembuatan pedang. Banu Hanifah ini baninya sukunya Musailamatul Kadzdzab. Sukunya Musailamatul Kadzdzab. Terkenal dalam pembuatan pedang, sehingga pedangnya Nabi dibuat di Bani Hanifah, dipakai. Maka di sini juga termasuk juga pengambilan kita. Kalau benda-benda itu tidak ada masalah kalau umpamanya dibuat sama siapapun, tidak menjadikan kemudian ini karena lampu ini dibuat sama Cino, maka nggak usah pakai lampu. Terus mau pakai apa? Ya, ini mic ini buatan orang kafir. Terus mau pakai apa? Alat-alat bukan kok menjadikan kita menghindar dari alat-alat yang dibutuhkan. Ya, menghindar dari alat-alat yang dibutuhkan. Pedangnya Nabi dibuat oleh Bani Hanifah. Sukunya, kabilahnya Musailamatul Kadzdzab yang ngaku jadi Nabi, Bani Hanifah. Karena zaman dulu memang orang Bani Hanifah yang terkenal dalam pembuatan pedang. Ada pedang juga, pedangnya Nabi dari Yaman. Pedangnya Nabi dari Yaman, yang disebutkan bahwa di antara orang yang terkenal pembuatan pedang di Yaman dari kabilah suku Bani Kindi. Suku Bani Kindi. Walhasil tuh, yang mana pada saat itu yang lebih terkenal, sukanya Nabi memakai ini dan lain sebagainya, dari benda-benda, barang-barang yang dipakai oleh Nabi. Ya. Kemudian yang bab berikutnya, bab maja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan riwayat-riwayat tentang sifat dir'i Rasulullah. Dir'i itu apa bahasa Indonesia? Perisai, tameng Rasulullah. Perisainya Nabi. Nah, di sini ya namanya perangnya, ada pedang, ada tameng, ada perisai. Nah. Hadis yang ke-105. Qala haddatsana Abu Sa'id. Abu Sa'id ini namanya Abdullah bin Sa'id Al-Ashaj. Qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq
An Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair, berarti cincinnya Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair sahabat, ini cucunya. An abihi dari bapaknya, yaitu dari Abbad. An jaddihi dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, orang muhajirin pertama kali yang lahir setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, pertama kali orang muhajirin yang lahir adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ayahnya namanya Zubair bin Awal. Ibunya namanya Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Sayyidah Aisyah. Kakaknya Siti Aisyah namanya Asma binti Abu Bakar. Cerita masyhur Sayyidah Asma itu yang nganter makanan ke Ghuathur. Beliau hamil sudah 7 bulan, naik ke Ghuathur. Bisa Anda bayangkan itu? Yang pernah umroh, yang pernah haji tahu Ghuathur ya apa tingginya. Perempuan hamil 7 bulan, naik bawa makanan untuk Nabi dan ayahnya. Perjuangan zaman dulu ya. Gak kebayang sama kita orang perjuangannya orang dulu itu. Kita orang apa ini semuanya enak-enakan ya. Tapi gimana zaman dulu perjuangan. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Orang muhajirin pertama kali yang lahir di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Abdullah bin Zubair. Dari ayahnya namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam di antara 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam. Asyra mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga itu artinya karena Nabi menyebut di satu majelis. Nabi menyebut 10 orang sekali di satu majelis. Wah, illa sebetulnya yang dijamin masuk surga ya tak 10. Banyak yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa kok dikenal 10 yang dijamin masuk surga? Asyra mubasysyirin bil jannah. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa sahabat yang dijamin masuk surga? Ya banyak. 10 itu apa? 10 itu karena Nabi menyebutnya di satu majelis. Di satu majelis. Ya. Bahkan Nabi menyebutnya tidak sekali, beberapa kali. Nyebut beberapa kali. Beliau menyebut dari Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Sebut itu. Itu artinya asyra mubasysyirin bil jannah. Wah, illa sebetulnya yang dijamin masuk surga banyak, lebih dari 10. Sebutan 10 itu adalah ahlan besar. Tafadhal. Ahlan besar. Allah ya karim. Maafin Tuhan. Masyaallah. Alhamdulillah. Tafadhal. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam insyaallah bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya beliau ke Medan dan mudah-mudahan insyaallah datang ya selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tambahan hidayah taufik untuk kita semuanya insyaallah ya. Tadi kita sampaikan wal afwa bil hadza nahnu fi kulli Jumat nakra syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Jadi berakhir tadi kita sampaikan kalau awal maulud minal muhajirin, pertama kali yang dilahirkan dari orang muhajirin setelah Nabi hijrah adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, ayahnya Sayyidina
Zubair bin Awwam di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita sampaikan 10 orang asyra mubasysyirin bil jannah yang dimaksud adalah orang yang disebut Nabi masuk surga fi majlis wahid. Di satu majelis Nabi menyebut beberapa kali. Ya, wa illa sebetulnya yang dijamin masuk surga yang banyak. Sayyidina Ukasha dijamin masuk surga, orang ini dijamin masuk fulan bin fulan, banyak yang dijamin masuk surga. Tapi 10 yang dijamin dalam satu majelis, dan ini memiliki keistimewaan tersendiri. 10 tersebut ma'ruf nama-namanya dan lebih afdal untuk semuanya dihafal. Cuma 10-nya. Kalian bisa hafal tim kesebelasan. 11 berarti lebih dari 10 ya kan? Masa pula 10 nama sahabat tidak hafal. Dan mereka memang 10 ini semuanya dari muhajirin yang mereka as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Abu Ubaidah. Ya, saya sebut pertama Abu Ubaidah, saya bukan mau kemudian dalam posisi mana yang lebih mulia dari semuanya, karena disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab waktu akan meninggal dunia. Sayyidina Umar bin Khattab waktu akan meninggal dunia. Sayyidina Umar itu bilang, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku tunjuk dia jadi khalifah. Tapi Abu Ubaidah udah wafat. Abu Ubaidah wafat di Yordania kena taun ya, masa taun. Sayyidina Umar mengatakan, andaikan Abu Ubaidah masih hidup, aku jadikan dia khalifah setelah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu keluarga dari ibunya Nabi, keluarga dari ibu Nabi disebut Khal, keluarga dari ibunya Nabi. Kemudian lagi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini siapa? Iparnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, di antara sebabnya adalah Sa'id bin Zaid. Jadi Islamnya lebih dulu Sa'id bin Zaid. Kemudian lagi Abdurrahman bin Auf, kaya-kayanya sahabat ma'ruf. Kemudian berikutnya siapa lagi? Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam di antara orang-orang yang serumah dengan Nabi ketika di rumahnya Siti Khadijah. Jadi yang dirawat oleh Siti Khadijah, di rumahnya Nabi laki-laki itu ada 3. 1 Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. 2 Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini ponakannya Siti Khadijah, karena Awwam ini adalah Awwam ini saudaranya Siti Khadijah. Siapa Awwam? Awwam bin Khuwailid. Khuwailid sahabat, ayahnya Khadijah binti Khuwailid. Zubair bin Awwam bin Khuwailid. Maka Sayyidina Zubair bin Awwam itu ponakan Siti Khadijah, berarti mahram sama Siti Khadijah. Kemudian yang terakhir Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin, insyaallah kita lanjutkan di majelis yang akan datang. Kita ambil kesempatan hadirnya Habib Muhammad bin Zaid bin Syekh Bakar untuk memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan beliau menambah ilmu yang manfaat bagi kita semuanya insyaallah, dan menjadikan salah satu sebab muslah la taqati ketersambungan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dan insyaallah perjalanan yang full berkah, insyaallah rihlah mubarakah, insyaallah bermanfaat untuk semuanya muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kepada beliau falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالحاضرين والحاضرات في المجلس وبهذا المسجد المبارك مسجد الإحسان، ونسأل الله أن بالصحة والسلامة لأخينا شيخنا الشيخ مفتي الناصحين. الحقيقة الفقير مشتاق للوقت وسألنا عنه وعن مجلسه، فبحثنا عن مكانه لكي نزوره ونلتقي به، وما جئنا إلا لكي نلتقي به ونطمن على صحته، أن هذا الرجل هذا الأستاذ ممن أحسنوا إلينا وممن رأينا منهم الكرم والجود والخدمة لهذا الدين ولخدمة التراتيب في خدمة هذا الدين. نسأل الله أن يطيل في عمره إن شاء الله في عافية، وأن يرزقه الصحة والسلامة ويبارك فيه في أولاده في ذويه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidul Habib mendoakan kita semua di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada majelis ini dan kepada seluruh yang sudah berhadir pada di dalam masjid ini pada waktu ini. Sebenarnya kedatangan kami di sini tadi sebagaimana disampaikan oleh Habib adalah ingin berkunjung, ingin mengunjungi saudara kami, bukan untuk ingin mengajar, bukan untuk ingin mengajarkan, akan tapi ingin berkunjung dan ingin bersilaturahmi dengan kiai, yang mana kiai ini adalah seorang yang baik, orang yang mulia, dan alhamdulillah pada malam ini kami sudah berada di sini. ومن نعم الله علينا وعليكم وجود هذه المجالس وهذه الدروس، فهذه من أفضل النعم، ولا سيما أن يكون المجلس في شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، تتعلم وتدرس وتفهم عن كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صفاته الخلقية والخلقية، كيف كان تعامله، كيف كان هيئته عليه الصلاة والسلام. هذا من خير المجالس. وأهل الدنيا يتسابقون على الدنيا وهم على يقين أنها لن تدوم معهم ولن يبقى لهم شيء منها، هم على يقين أنهم سيرحلون من هذه الدنيا ويتسابقون. وقل أن تجد من يتسابق على هذه الثمار وهذه الفوائد العظيمة التي ستبقى معك والتي ستجني ثمرتها والتي ستجني فائدتها إلى آخرتك. ستجد يوم القيامة ثمرة ذلك عندما تكون في يوم القيامة أمام رب العالمين، فتجد هذه الحسنات التي جنيتها من هذه المجال. نسأل الله أن يديمها لنا وأن يطيل في عمر شيخنا الشيخ مفتي الناصحين وأن يحفظه وأن يرزقه الصحة والسلامة والعافية. آمين يا رب العالمين. Kita berada di majelis yang seperti ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Karena di majelis yang seperti ini kita belajar ilmu agama. Apalagi di majelis ini kita membaca syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini kita pelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah, kita pelajari bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan datangnya majelis ini adalah pemberian nikmat yang besar bagi kita. Bagaimana di luar sana sangat banyak orang-orang yang mencari dunia, yang mencari harta, yang mencari jabatan, yang mereka juga tahu padahal dunia ini tidak akan kekal pada mereka, akan tapi mereka masih menyibukkan dirinya dengan mencari dunia tersebut. Betapa bahagia kita, betapa senangnya kita masih diberikan majlis yang seperti ini, majlis yang mana di situ kita mempelajari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita bertemu dengan Allah kelak di akhirat, kita akan mendapatkan amal yang soleh dengan berkah kita hadir pada majlis yang seperti ini. Dan kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan pada majlis ini dan khususnya kepada Kiai Mufti Nasihin, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya dan memberikan kesehatan dan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. كثير من
الشباب ممن لهم طموح بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يتمنون أن تزداد محبة النبي في قلوبهم وأن يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون دائما، يسألون المشايخ، يسألون الحبايب ما هي الوسيلة في أن تزداد محبة النبي في قلوبنا؟ ما هي الوسيلة وما هو السبب الذي من خلاله نزداد قربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أن العلماء ذكروا أن من أسباب زيادة المحبة للنبي في قلوب المؤمنين هو أن يقرأ شمائل النبي وأن يسمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أقوى الأسباب في ازدياد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب ومن القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، إما أن تجلس في المجالس التي فيها شمائل النبي ومدائح النبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع المصلين في الموالد وفي الحضارات، أو عندما تكون أيضا منفردا تأخذ السبحة وتكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sangat banyak para pemuda-pemuda yang pada zaman ini mereka merindukan Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hati mereka masih banyak rasa rindu, masih banyak rasa kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka datang kepada majelis yang seperti ini dan bertanya kepada para ulama, bagaimana caranya kami bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, bagaimana caranya bisa menambahkan kecintaan kami kepada Rasulullah SAW. Maka caranya adalah yang pertama, yaitu dengan kita membaca syama'ilnya Rasulullah SAW, dengan kita mempelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah, kita mempelajari bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah SAW, bagaimana kita mendengarnya di majlis-majlis seperti ini. Yang dibacakan pada majlis ini adalah syama'il Rasul. Ketika kita mendengarkannya, ketika kita mempelajarinya, maka dengan hal tersebut dapat menambahkan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan menghadiri majlis-majlis yang mana pada majlis tersebut mereka berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita hadir pada majlis-majlis zikir. Kemudian kalau kita sendirian, kita hendak mengambil tasbih. Kemudian kita hendak berselawat kepada Rasulullah SAW selalu. Meskipun kita sendirian, tetap kita harus memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Dan kalau kita hadir pada majlis-majlis berselawat kepada Rasulullah, itu juga hal yang dianjurkan supaya kita menambah rasa rindu kita, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. أما إذا كنت ممن ينشر شمائل النبي، ممن يحيي هذه المجالس، ممن يفتح مجالس فيها سماع شمائل النبي ويفتح مجالس ويقيم مجالس هنا وهنا ليعلم الناس شمائل النبي، فأنت أقرب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنت أعظم عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولك عناية ورعاية خاصة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن رب العالمين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من اهتم بتعليم الناس محبة النبي وبالتعليم بالنبي وبتعظيم النبي يكون معظم ومحبوب عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين لهم الهمة أو عندهم الهمة في نشر هذا الخير ونشر هذا النفع لعامة المسلمين. Apalagi kalau kita menjadi orang yang menjadi pembuka pintu bagi orang-orang yang ingin belajar tentang syama'il Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi orang yang menjadi penggerak untuk mendirikan majlis-majlis yang mana pada majlis tersebut kita pelajari tentang syama'il Rasulullah. Kita menjadi penggerak bagi majlis-majlis yang mana pada majlis tersebut berselawat kepada Rasulullah, menjadi penggerak bagi majlis-majlis ilmu agama. Maka yang menjadi penggerak ini, orang yang membukakan pintu bagi orang lain untuk mempelajari hal-hal tersebut, tentu saja orang ini adalah orang yang paling
paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dirindukan oleh Rasulullah SAW, orang yang mempunyai kedekatan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, maka kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita himmah, memberikan kepada kita kesungguhan, memberikan kepada kita merasa menganggap penting terhadap hal-hal yang seperti demikian, terhadap majlis-majlis zikir, terhadap majlis selawat, terhadap majlis ilmu agama. ومهما قرأنا ومهما درسنا عن شمائل النبي فما كتب الكاتبون وما ألف المؤلفون ليس شيئا إلا بسيطا عن حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء في ظاهره أو في باطنه عليه الصلاة والسلام. ولذا لما رآه الصحابة في أحسن حال ولم يروا أحدا مثله عليه الصلاة والسلام قال سيدنا حسان بن ثابت وأجمل منك لم تر قط عين وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، أي في جماله وفي جلاله وفي عظمته وفي أخلاقه وفي شماله لا يشبهه أحد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال بعض العلماء لا يعرف قيمة النبي ولا قدر النبي إلا ربه سبحانه وتعالى، فقد اصطفاه الله بكل خصال الخير ولن يستطيع أحد أن يصف النبي على حقيقته عليه الصلاة والسلام. Apa yang sudah kita pelajari tentang syama'il Nabi Muhammad SAW, kita pelajari akhlaknya, kita pelajari sifat-sifatnya, itu adalah merupakan hal yang sangat sedikit yang bisa kita pelajari. Padahal banyak sangat di sana ilmu-ilmu yang tidak kita dapati tentang bagaimana sifatnya Rasulullah SAW, tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Karena sebagaimana Sayyidina Hasan mengatakan, Rasulullah ini adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Ka'annaka khuliqta kama tasya'. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang paling sempurna baik dari segi akhlaknya, baik dari segi sifatnya, dari segi bentuk fisiknya selain daripada Rasulullah SAW. Maka apa yang sudah kita pelajari ini, apa yang sudah ditulis oleh para penulis tentang sifatnya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, itu hanya sedikit yang bisa kita pelajari, hanya sedikit yang bisa kita tulis. Dan Rasulullah SAW lebih agung, lebih mulia daripada hal-hal yang sudah kita ketahui tersebut. Kata Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna, yang paling mulia yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Rasulullah an sahabah kanu إذا وقفوا أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير لما يرون من جمال وجلال عليه الصلاة والسلام، فلا يتحركون ولا بل لا يستطيعون أن ينظرون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم إمعانا إلى وجهه من شدة المهابة ومن شدة الجمال الذي يخرج من أو النور الذي يسطع من جبينه عليه الصلاة والسلام. فكان في جمال عظيم وفي مهابة عظيمة، ولذا يقول في المولد من رآه بديهة هابة. ومع هذا في تواضعه وفي أخلاقه، وإذا دعاه المسكين أجابه. فكان صلى الله عليه وسلم عظيما في خلقه وفي خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن استمع إلى هذه الشمائل واستمر على سماع هذه الشمائل ازداد محبة وتعلقا بالنبي. وعندما تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام تكون من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من الذين ابتعدوا عن ما يبغضه الله سبحانه وتعالى وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحب المعصية. لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن محبة النبي محبة الدنيا. لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن النور والظلام، لا يمكن. فمحبة النبي والتعلق بالنبي هي نور، وحب المعصية وحب الدنيا وحب ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ظلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna yang Allah ciptakan, baik dari segi akhlaknya maupun bentuk fisiknya. Maka sebagaimana para sahabat apabila bertemu dengan Rasulullah SAW seakan-akan burung
berdiri di atas pundaknya. Artinya apa? Sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka tidak mampu lagi untuk bergerak, langsung seperti patung di hadapan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena mereka melihat cahaya yang keluar dari Rasulullah SAW. Karena mereka melihat wibawanya Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Bahkan walaupun demikian, ketika ada orang miskin yang datang menemui Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menolaknya. Ini adalah dua sifat yang sangat berbeda. Para sahabat mengatakan Rasulullah SAW sangat berwibawa, sangat mempunyai kemuliaan. Akan tetapi ketika datang seorang miskin menghadap kepada Rasulullah SAW langsung membantunya, langsung menoleh kepadanya. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam setiap hati orang-orang Islam. Kita harus menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka apabila seseorang sudah mempunyai rasa cinta terhadap Rasulullah, maka tidak mungkin dalam hatinya itu mempunyai kesesatan. Karena tidak mungkin di dalam hati seorang mukmin itu bertemu dua hal perkara, yaitu bertemu hal yang baik dan hal yang buruk. Apabila sudah ada dalam hatinya cinta kepada Nabi, itu adalah hal yang baik, maka tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dapat mendapatkan kemungkaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kita ingin mendapatkan cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita, sehingga jauhkan dalam hati kita kegelapan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, man yaktub lahu Allah wa yuqaddir lahu Allah an yakun qalbuhu muta'alliq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'tihi al-khairat wal barakat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. ويسر الله له أمور دنياه وأمور آخرة، وتكون جميع أموره ميسرة ببركة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد قربا ويزداد صلاحا ويزداد توجها ويزداد إيمانا بالله ويزداد من فعل الخيرات، لأنه تعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من يتعلق قلبه بأهل الضلال، من يتعلق قلبه بأهل الدنيا، من يتعلق قلبه بأهل الفسق، من يتعلق قلبه بأهل المغريات الدنيوية وأهل المظاهر التي فيها سخط الله سبحانه وتعالى، إما نساء أو غير ذلك من أمور الدنيا. فمن يتعلق قلبه بهذه المعاصي تجده يبتعد عن الدين قليلا قليلا، كلما ازداد تعلقا كلما بعد عن الخير وعن الصلاح. فإذا من واظب على حضور مثل هذه المجالس ودعا غيره إلى حضور مثل هذه المجالس، يكون من أقرب الناس إلى الصلاح وإلى الخير وإلى النجاح وإلى صلاح أمور الدنيا وأمور الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالله. Betapa beruntungnya seseorang manusia ini yang mempunyai hati yang sangat rindu pada Rasulullah, hatinya selalu ta'alluq, selalu terikat dengan Rasulullah SAW. Karena apabila seseorang hatinya sudah ta'alluq, sudah terikat dengan Rasulullah SAW, maka semua urusannya akan Allah mudahkan, dosanya akan Allah ampunkan, maka semua apa yang dia inginkan di dunia ini akan Allah mudahkan tercapai. Berbeda kebalikan, yaitu hati seseorang yang mana hatinya terikat dengan hal yang berupa kegelapan, yang berupa kesesatan, maka apabila hatinya terikat dengan hal kesesatan, maka kita dapati orang tersebut akan menjauhi agama sedikit demi sedikit. Sejauh mana hatinya terikat dengan dunia, sejauh mana hatinya terikat dengan kesesatan, sejauh itulah dia jauh dengan dunia. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang mana hatinya terikat dengan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapati islah, akan mendapati kedamaian di situ, akan mendapati kebenaran, akan mendapati ketenangan, akan mendapati semua apa yang dia inginkan di dunia ini akan mudah. Berbeda dengan hati seseorang yang apabila hatinya sudah terikat dengan kesesatan, maka semua apa yang dilakukan akan terasa gundah, akan terasa sempit, akan terasa tidak mudah. Maka sangat beruntung orang yang mana hatinya terikat dengan Rasulullah SAW. فلن نطيل عليكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
زيارة أخي حبيبي الشيخ مفتي ناصحين نطمن عليه ونسأل له الله الصحة والعافية. نسأل الله أن يطيل في عمره وفي عافية وأن يبارك فيه وفي أولاده وفي أهله وفي طلابه وفي محبيه وفيكم جميعا آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan saya juga menyampaikan beliau tidak ingin memperpanjang lagi memberi ceramah, memberi kalimat, karena sebenarnya beliau datang ke sini bukanlah untuk memberikan hal tersebut, karena memang tidak ada jadwal, tidak ada tertib. Karena beliau datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Kiai Mufti Nasihin. Dan tadi Sayyidul Habib mendoakan kita semua, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah ijabahkan doa yang beliau doakan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan beliau insyaallah bermanfaat kepada semuanya dan menambah ghirah kecintaan kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kepada beliau, dan insyaallah besar harapan insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah menjadi sempurna majelis insyaallah nanti salat isya diimamin sama Habib Muhammad insyaallah. Cukup sekian, walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin. Dan nanti sholat qobliyahnya setelah isya ya, karena sudah